Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurgilang Ramadan dengan NIM 2311102431075 dari Prodi S1 Manajemen kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan ringkasan modul materi pengantar bisnis dari modul pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Modul pertemuan pertama adalah tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Seorang pebisnis sudah tentu memiliki tujuan yang jelas, yakni antara lain, yang pertama kebutuhan yang beraneka ragam. Awalnya bisnis adalah bertukar barang atau jasa karena pada masa itu belum ada uang, sehingga barter antar barang dan jasa. Sekarang pun tidak berubah, yakni orang berbisnis untuk mendapatkan uang dan uang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua ada kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan pada dasar yang terbatas, yang tidak terbatas adalah keinginan. Orang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, setelah kebutuhan yang terpenuhi, ada juga timbul keinginan yang harus dipenuhi. Maka dari itu, ketika pebisnis mendapatkan keuntungan melimpah, tetap terus ingin berbisnis karena keinginannya terus bertambah. Dan akhirnya, bisnis akan terus berlangsung karena dorongan keinginan yang kuat untuk mendapatkan lebih. Lalu ada pengertian bisnis. Menurut Hughes dan Kapur, bisnis adalah suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan menurut Brown dan Petrello, bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan menurut Bond dan Kurtz, bisnis adalah semua aktivitas yang bertujuan untuk mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam sistem ekonomi. Pelaku-pelaku bisnis. Ada 5 pelaku bisnis, yaitu adalah owner atau pemilik. Tugasnya seperti mengorganisasi dan memimpin perusahaan dan memastikan kelancaran operasional. Lalu ada kreditur, yaitu menyediakan utang produktif bagi para pelaku usaha dan terus meningkatkannya sesuai kebutuhan ekonomi saat itu. Lalu yang ketiga ada supplier. Supplier memiliki tugas memasok atau menyuplai produk barang atau jasa kepada bisnis lain, baik itu perorangan atau perusahaan. Lalu ada karyawan dan lalu ada pelanggan. Dan ada 2 perbedaan bisnis, yaitu bisnis kecil dan bisnis besar. Bisnis kecil biasanya umumnya pemiliknya menjadi manajer, lalu daerah operasinya lokal dan organisasinya sederhana. Lalu pemilik intim dengan karyawan, banyak kegagalan, serta pemilik serba bisa. Dan bisnis besar biasanya manajer bukan pemilik, lalu regional atau nasional, dan organisasinya kompleks, dan pemilik tidak kenal dengan karyawannya, jarang yang gagal, serta manajemen spesialis. Lalu modul kedua adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus dilakukan secepat mungkin. Etika bisnis memberikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sebuah lembaga bisnis harus mampu menyelaraskan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. Dalam tanggung jawab sosial perusahaan harus memperhatikan 5 aspek, yaitu pelanggan, pekerja, pemegang saham, kreditur, dan masyarakat. Menurut Irman Nilasari dalam bukunya Suhendi, sekurang-kurangnya ada 4 tanggung jawab sosial. Yang pertama bertanggung jawab kepada pelanggan seperti mendapatkan produk yang aman, mendapatkan informasi, didengar keluhannya. Dan yang kedua bertanggung jawab terhadap tenaga kerja seperti jaminan keselamatan kerja, upah yang layak. Yang ketiga bertanggung jawab pada lingkungan seperti pencegahan polusi dan kelestarian alam. Dan yang keempat bertanggung jawab kepada investor seperti mendapat laporan keuangan yang benar dan pengelolaan aktivitas yang benar. Dan ada pula tanggung jawab sosial kepada kreditur dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tanggung jawab sosial kepada kreditur seperti jika suatu perusahaan ada masalah keuangan dan tidak memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahu kepada kreditur. Biasanya kreditur memperpanjang jatuh tempo pembayaran dan memberi vonis dalam mengatasi masalah keuangan. Dan ada tanggung jawab sosial kepada masyarakat, seperti membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, sumbangan ke masyarakat tidak mampu, memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau di daerah tertentu, dan memberikan pemeriksaan gratis. Lalu ada implementasi corporate social responsibility seperti sektor pendidikan, pengembangan UMKM,
kegiatan sosial, bina lingkungan, lingkungan hidup, infrastruktur, kesehatan, dan peduli bencana. Lalu di modul ketiga ada bentuk hukum, lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Badan usaha yang berbadan hukum, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, dan harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi. Akibatnya, apabila perusahaan pilot yang terkena sita hanyalah perusahaannya saja, sedangkan harta pengurus tetap bebas dari sitaan. Sehingga terjadi kerugian yang berujung pembayaran ganti rugi atau pelunasan utang hanya sebatas pada kekayaan perusahaan. Dan ada juga badan usaha yang bukan berbadan hukum. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Akibatnya, jika perusahaan pilot, maka harta pengurusnya ikut tersita juga. Ada tiga contoh perusahaan yang berbadan hukum, seperti perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan yayasan. Perseroan terbatas biasanya pendiri wajib memiliki saham, pendirian akte notaris, dan disahkan oleh kehakiman. Kekuasaan adalah RUPS atau rapat umum pemegang saham. Yang kedua adalah koperasi. Usaha koperasi disusun oleh anggota dan pengurus, modal dari anggota, izin dari dinas koperasi. Yang ketiga ada yayasan. Biasanya didirikan perorangan atau organisasi dan pendirian perangkat daerah atau instansi yang bersangkutan. Lalu ada 3 contoh badan usaha yang bukan berbadan hukum, seperti badan usaha perseorangan, persekutuan atau firma, persekutuan komanditer atau CV. Badan usaha perseorangan biasanya usaha yang modal usahanya kecil, lalu bentuknya perseorangan. Lalu ada persekutuan atau firma, biasanya usaha persekutuan bersama dan izin akte dari notaris. Contohnya seperti brand-brand pakaian atau sepatu seperti perusahaan Vans atau Puma atau Converse. Lalu ada persekutuan komanditer atau CV. Biasanya usaha yang didirikan satu orang atau lebih, tanggung jawab pengurus kepada yang memberi modal. Contoh perusahaan komanditer atau CV di bidang makanan seperti CV Sumber Karya atau CV Catur Pangan Indonesia. Di dalam bidang mesin seperti CV Bintang Permata atau CV Industri Kreatif Madiun. Dan ada kekuatan dan kelemahan bisnis berbadan hukum. Kekuatan dari perseroan terbatas atau PT yaitu tanggung jawab terbatas, saham perusahaan mudah ditunaikan, dan pengelolanya profesional. Tapi ada kelemahannya seperti pendirian lebih kompleks, sulit merahasiakan perusahaan, bisa mengurangi motivasi kerja. Dan yang kedua ada koperasi. Kekuatan dari bisnis tersebut adalah sifat gotong royong antar anggota, ada simpanan wajib atau sukarela, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Tetapi kelemahannya adalah rendahnya kesadaran anggota, tenaga tidak profesional, dan konflik kepentingan antar pribadi. Yang ketiga ada yayasan. Kekuatannya seperti membantu masyarakat dan membuka lapangan kerja, serta membantu menyelesaikan masalah. Kelemahannya dari yayasan adalah keterbatasannya dana. Lalu ada pula kekuatan dan kelemahan bisnis yang bukan berbadan hukum. Dari badan usaha perseorangan, kekuatannya seperti mudah didirikan, modal usahanya kecil, lalu pengelolaannya fleksibel. Tetapi kelemahannya adalah tanggung jawabnya tidak terbatas, modalnya terbatas, kualitas SDM terbatas, dan kelangsungan terbatas. Dan ada persekutuan atau firma. Kekuatannya seperti pendiri atau pemilik fokus perkembangan, modal lebih besar, dan manajemennya lebih baik. Dan ada kelemahannya seperti tanggung jawab pemilik terhadap utang tidak terbatas. Lalu jika anggota melakukan kesalahan ditanggung bersama. Dan ada persekutuan komanditer atau CV. Kekuatannya seperti pendiriannya mudah, kepemimpinannya lebih baik, dan mudah dalam penanaman modal atau kredit. Kelemahannya seperti keuntungan dibagi merata, harta kekayaan sekutu aktif dapat disita, dan keberlangsungan tidak menentu. Lalu ada lingkungan perusahaan atau bisnis. Yang pertama, lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi ini mencakup semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan sistem pengelolaan untuk melaksanakan proses bisnis. Yang kedua, ada lingkungan hukum dan politik. Ini mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah, biasanya dalam aturan bisnis. Lalu yang ketiga, lingkungan sosial dan budaya.
biasanya mencakup adat istiadat, kebiasaan, nilai, dan karakteristik masyarakat. Dan yang keempat ada lingkungan bisnis. Biasanya perkembangan bisnis begitu cepat sehingga makin ke sini siklus barang dan jasa lebih cepat sehingga terbentuknya peluang bisnis yang lain. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.